Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Mirsaneza. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang petty cash atau biasa yang disebut dengan kas kecil. Bagaimana cara menghitung petty cash dan metode apa yang akan digunakan untuk menghitung petty cash tersebut. Dan nanti di akhir video akan ada contoh soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita langsung masuk saja ke pembahasan kita kali ini, membahas tentang petty cash. Pasti di antara teman-teman semua tuh pasti akan bertanya-tanya, apa sih petty cash itu? Pentingkah petty cash itu? Kegunaannya untuk apa ya? Apakah benar penting atau cuma sebagai pembekal dana perusahaan saja? Dan bagaimana sih cara menghitung petty cash itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah akan terjawab pada video kali ini. Pengertian petty cash. Di sini saya cantumkan dari beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Mulyadi tahun 2016 halaman 455 dalam bukunya itu Sistem Akuntansi. Kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya itu relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Yang kedua itu menurut Heri 2015 halaman 178 dalam bukunya Pengantar Akuntansi, kas kecil adalah sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran tertentu juga. Yang ketiga itu menurut Weigan, Kimmel, dan Kiso tahun 2015 halaman 410 dalam bukunya Accounting Principles. Petty cash fund is cash fund used to pay relatively small amounts. Nah, jadi itu kesimpulannya petty cash adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran kecil yang tidak praktis jika dibayar menggunakan cek atau metode pembayaran lainnya. Contohnya itu semisal perusahaan ingin memfotokopi dokumen-dokumen di luar perusahaan dan ingin membayar jasa fotokopi tersebut. Tidak mungkin kan perusahaan itu memberikan cek kepada penjual jasa tersebut karena akan memakan waktu yang cukup lama untuk mencairkannya. Maka dari itu, perusahaan harus menyediakan uang kas kecil untuk bisa dibayarkan langsung kepada penjual jasa tersebut, agar si penjual jasa tidak menunggu waktu yang lama untuk menerima uang hasil jasanya tersebut. Petty cash juga memudahkan operasional sehari-hari perusahaan untuk transaksi-transaksi kecil yang membutuhkan pembayaran cepat atau pembayaran cash. Selanjutnya itu ada sistem perhitungan petty cash. Yang pertama itu ada metode impress atau sistem dana tetap. Menurut Warren, Reeve, dan Dukhak tahun 2018 halaman 341 dalam bukunya yang berjudul Financial and Managerial Accounting menjelaskan, under the impress system, the petty cash fund is established by cashing a check for a predetermined amount. As expenses are paid out of the fund, the petty cash custodian retains the receipt. When the funds get low, the custodian requests a check to replenish the fund for the exact amount of the receipt. Kedua itu menurut Weigan, Kimmel, dan Kiso tahun 2015 halaman 412 dalam bukunya yang berjudul Accounting Principle menjelaskan the impress system is a system in which a fixed amount is set aside for a specific purpose. In this system, the petty cash fund is replenished for the exact amount of expenses incurred. Selanjutnya itu ada sistem perhitungan yang kedua, yaitu metode fluktuasi atau sistem dana tidak tetap. Menurut Horgen, Horizon, dan Oliver tahun 2012 halaman 264 dalam bukunya yang berjudul Accounting menjelaskan, in the fluctuating fund system, the petty cash fund balance is allowed to vary. Replenishment may be made for a round amount, and the balance in the fund fluctuates. Selanjutnya itu menurut Needles, Powers,
dan Crosson tahun 2013 halaman 279 dalam bukunya yang berjudul Principle of Accounting menjelaskan, under the fluctuating fund system, the amount in the petty cash fund is allowed to vary. The fund is replenished periodically, but not necessarily for the exact amount of the disbursement. Jadi teman-teman, sistem perhitungan petty cash ini ada dua ya. Yang pertama itu metode impres atau sistem dana tetap. Dan yang kedua itu metode fluktuasi atau sistem dana tidak tetap. Metode impres itu adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecilnya itu tetap sama dari waktu ke waktu. Karena pengisian kembali selalu sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Sedangkan metode fluktuasi adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecilnya itu akan selalu berubah tergantung kebutuhannya. Ini yang saya rangkum tadi dari beberapa pakar yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari kedua metode tersebut. Nah, yang pertama ini kita membahas metode impres. Kelebihan yang pertama itu kontrolnya yang lebih ketat karena jumlah dana selalu tetap, lebih mudah untuk memantau dan mendeteksi penyimpangan atau kayak misalnya itu dana yang tidak tercatat lah. Yang kedua itu memudahkan rekonsiliasi dan audit. Audit itu kayak pemantauan gitu ya teman-teman, karena jumlah saldonya yang tetap memungkinkan pencocokan yang lebih mudah antara pengeluaran dan pengisian kembali. Yang ketiga itu risiko penyelewengan lebih kecil atau istilahnya itu korupsi. Adanya jumlah tetap dan pengisian kembali yang terdokumentasi membuat manipulasi dana itu lebih sulit. Nah, di sini ada kekurangannya, kurang fleksibel, karena jumlah dana yang tetap bisa menjadi kendala saat ada pengeluaran tak terduga yang melebihi dana yang tersedia. Misalkan contoh itu, misalkan dana ada 3 juta. Nah, kemungkinan misalnya udah dipakai perusahaan untuk misalnya itu memfotokopi atau ngeprint lah istilahnya di luar dari perusahaan. Misalnya itu ngeprint dan fotokopi total 4 juta. Nah, itu kan melebihi dari dana yang tersedia. Nah, itu jadi dikatakan kurang fleksibel ya karena itu bisa menjadi kendala saat pengeluaran tak terduga melebihi dana yang tersedia seperti itu. Dan yang kekurangan kedua itu adalah pengisian ulang lebih sering. Jika dana habis sebelum periode yang ditentukan, diperlukan pengisian ulang tambahan yang bisa menambah beban administratif. Nah, jadi semisal kalau di metode impres ini memang harus diisi secara bertahap gitu. Jadi semisal masih ada duit 1 juta sudah dipakai berbagai macam, misalnya kayak fotokopi segala macam atau ngeprint atau misalnya ya segala macam itu di luar yang menggunakan uang cash langsung. Misalnya masih ada sisa 500.000 atau 200.000 lah contohnya, kita ambil 200.000. Nah, ketika waktu pengisian ulangnya itu, nah akan diisi kembali menjadi 1 juta. Karena yang dihilang itu adalah 800.000 dengan sisa 200.000, nah maka akan diisi 800.000 lagi dan akan menjadi 1 juta lagi. Nah, itu apabila tidak diperlukan akan menjadi beban administratif. Karena misalnya itu uangnya itu tidak terlalu diperlukan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Yang untuk metode kelebihan dan kekurangan metode impresif ini. Nah, di sini ada contoh penerapannya dari metode impres tadi. Sebuah perusahaan menetapkan dana kas kecil sebesar 5 juta rupiah. Setiap kali saldo mendekati habis, misalnya itu ada 200.000, bendahara akan mengajukan pengisian kembali dengan menyertakan bukti pengeluaran. Jika total pengeluaran 4.800.000, maka akan diisi kembali sebesar 4.800.000, sehingga saldonya kembali menjadi 5 juta rupiah. Jadi seperti itu teman-teman contoh penerapannya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode fluktuasi. Kelebihan pertama itu lebih fleksibel karena dapat mengakomodasi variasi pengeluaran tanpa terikat jumlah tetap. Yang kedua itu pengisian sesuai kebutuhan karena untuk menghindari dana menganggur atau kekurangan dana.
Yang ketiga, pencatatan real time, karena transaksi dicatat saat terjadi, memberikan gambaran aktual kondisi kas kecil saat setelah terjadi transaksi. Selanjutnya itu ada kekurangan metode fluktuasi. Yang pertama itu ada kontrol lebih sulit, karena jumlah yang berubah-ubah bisa menyulitkan pemantauan dan deteksi penyimpangan. Yang kedua, rekonsiliasi dan audit lebih kompleks atau lebih sulit lah istilahnya, karena variasi saldo atau transaksi yang telah dilakukan memerlukan penelusuran yang lebih detail. Dan yang ketiga, kekurangannya itu risiko penyelewengan lebih besar. Fleksibilitas bisa disalahgunakan untuk manipulasi dana jika tidak diawasi dengan ketat. Jadi, maka dari itu, kebanyakan perusahaan itu lebih menggunakan metode IPRES daripada metode fluktuasi, karena di metode fluktuasi ini lebih rawan, lebih sering lah istilahnya itu terjadinya korupsi pada dana yang sudah ditetapkan. Karena kan kalau di metode fluktuasi ini bisa bebas dia meminta dananya, bisa karena tidak terpaku kepada dana yang sudah ditetapkan. Jadi bisa bebas saja mintanya. Jadi itu memungkinkan auditnya lebih susah karena pencatatan itu berubah-ubah. Maka dari itu, banyakkan perusahaan umumnya menghitung petty cash itu menggunakan metode IMPRES daripada menggunakan metode fluktuasi ini. Seperti itu, teman-teman. Dan di sini ada contoh penerapan dari metode fluktuasi tersebut. Sebuah startup teknologi memiliki dana kas kecil awal sebesar 3 juta rupiah. Dalam seminggu terjadi pengeluaran 2.500.000 rupiah untuk berbagai keperluan. Bendahara langsung mencatat pengeluaran ini, menyisakan saldo sebesar 500.000 rupiah. Karena kebutuhan mendesak, diputuskan untuk mengisi kembali dana sebesar 4 juta rupiah, sehingga saldo akhir menjadi 4.500.000. Nah, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, di metode fluktuasi ini, dana yang sudah ditetapkan awal itu bisa saja berubah karena kebutuhan mendesak atau misal kebutuhan yang penting lainnya. Jadi pencatatan itu akan lebih sulit karena harus lebih detail lagi untuk memantau atau melihat detail-detail transaksi yang sudah digunakan dari dana yang mendesak inilah istilahnya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui metode menghitung petty cash itu seperti apa, selanjutnya kita akan mengerjakan soal tentang petty cash menggunakan sistem IMPRES dan sistem fluktuasi. Silakan simak sampai selesai ya. Baik, agar lebih jelas bagaimana cara pencatatan jurnal kas kecil, akan saya berikan contoh soalnya. Di sini saya sudah menyiapkan tabelnya. Untuk metode IMPRES dan metode fluktuasi, tabelnya terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan, kolom debit, dan kolom kredit. Pada kolom tanggal jangan lupa kita tulis periodenya ya, yaitu April 2015. Langsung aja kita ke soal yang pertama, yaitu tanggal 1 April. Pemegang kas kecil menerima uang sebesar 2 juta rupiah sebagai pembentukan dana kas kecil. Maka pada saat dibentuk dana kas kecil, jurnalnya adalah metode IMPRES. Kas kecilnya bertambah sebesar 2 juta rupiah di sebelah debit dan kas besarnya berkurang 2 juta rupiah di sebelah kredit. Untuk metode fluktuasi masih sama jurnalnya. Pada saat pembentukan dana kas kecil sama dengan IMPRES, yaitu kas kecilnya bertambah di sebelah debit sebesar 2 juta rupiah dan kas besarnya berkurang sebesar 2 juta di sebelah kredit. Selanjutnya tanggal 2 dibeli materai 25.000 dan perangko 20.000. Nah, ketika ada pengeluaran untuk metode IMPRES tidak di jurnal. Sedangkan untuk metode fluktuasi ketika ada pengeluaran di jurnal, yaitu jurnalnya biaya materai sebesar 25.000 di sebelah debit dan biaya perangko sebesar 20.000 di sebelah debit, dan di kreditnya kas kecilnya berkurang sebesar 45.000. Tanggal 5 April dibayar rekening listrik sebesar 400.000. Sekali lagi, ketika ada pengeluaran atau pembayaran
Untuk metode impress tidak di jurnal. Sedangkan untuk metode fluktuasi di jurnal, maka jurnalnya adalah beban listrik pada kas kecil sebesar 400.000, kemudian tanggal 8 dibayar biaya keiklan pada harian Kompas sebesar 300.000. Maka untuk metode impress dia di jurnal. Sedangkan untuk metode fluktuasi, jurnalnya adalah beban iklan pada kas kecil sebesar 300.000. Tanggal 10. Dana kas kecil diisi kembali. Pada saat pengisian dana kas kecil, untuk metode impress dicatat sesuai dengan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan sebelumnya. Apa saja pengeluarannya? Yaitu biaya materai, biaya perangko, beban listrik, dan beban iklan. Maka tanggal 10 pencatatannya adalah biaya materai sebesar 25.000 di sebelah debit, kemudian biaya perangko 20.000, beban listrik 400.000, dan beban iklan 300.000. Maka di sebelah kreditnya yaitu kas besarnya berkurang sebesar 745.000. Sedangkan untuk metode fluktuasi, pencatatan tanggal 10 yaitu kas kecilnya bertambah sebesar 745.000 dan kas besarnya berkurang sebesar 745.000. Yaitu total dari pengeluaran sebelumnya. Selanjutnya, tanggal 13, dana kas kecil dianggap terlalu besar, sebesar 200.000 dikembalikan ke kas pusat. Nah, ketika dana kas kecil dianggap terlalu besar, maka harus dikembalikan ke kas besar. Maka jurnalnya adalah uang kas besarnya bertambah sebesar 200.000 dan uang kas kecilnya berkurang sebesar 200.000. Untuk metode fluktuasi, jurnalnya masih sama, yaitu kas besarnya bertambah di sebelah debit sebesar 200.000 dan kas kecilnya berkurang sebesar 200.000 di sebelah kredit. Lalu tanggal 15 dibayar biaya reparasi mesin tulis kantor sebesar 100.000. Untuk metode impress tidak di jurnal. Sementara untuk metode fluktuasi, jurnalnya adalah biaya reparasi mesin pada kas kecil sebesar 100.000. Berikutnya, tanggal 20, dibayar biaya konsumsi rapat sebesar 150.000. Untuk metode impress tidak di jurnal. Sementara untuk metode fluktuasi, jurnalnya adalah biaya konsumsi pada kas kecil sebesar 150.000. Dan yang terakhir yaitu tanggal 25, dana kas kecil diisi kembali. Sekali lagi ya, pada saat ada pengisian kembali, untuk metode impress mencatat sejumlah pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Pengeluarannya yaitu biaya reparasi mesin dan biaya konsumsi. Maka pencatatan tanggal 25 adalah biaya reparasi mesin sebesar 100.000 dan biaya konsumsi sebesar 150.000 di sebelah debit. Dan di sebelah kreditnya, kas besarnya berkurang sebesar 250.000. Sementara untuk metode fluktuasi, jurnalnya langsung saja kas kecilnya bertambah sebesar 250.000 di sebelah debit dan kas besarnya berkurang sebesar 250.000 di sebelah kredit. Nah, selesai sudah pencatatan jurnal untuk metode impress dan metode fluktuasi. Langkah selanjutnya yaitu kalian jumlahkan antara sebelah debit dan sebelah kredit sampai seimbang atau balance. Begitu juga untuk fluktuasi, harus seimbang atau balance ya. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan PTKS dari saya. Bila teman-teman masih ada yang kurang paham atau ingin ada yang ditanyakan kepada saya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.